Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita berkenaan dengan al-mabniyatu minal asma, isim-isim yang masuk dalam kategori mabni. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu isim-isim yang masuk dalam kategori mu'rab. Secara umum, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa selain kata-kata yang teridentifikasi sebagai kata-kata yang atau kata-kata benda al-isim, kata-kata benda yang mabni, maka selain daripada itu adalah mu'rab. Nah, bagaimana klasifikasinya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Alamatu i'rabil asma', tanda i'rab dari isim-isim. Ya, dari kata benda tentunya yang dimaksud adalah kata benda yang mu'rab. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah halatu i'rabil asma'. Keadaan i'rab dari isim. Keadaan i'rab dari isim itu ada 3. Yang pertama ar-rafa, kemudian yang kedua an-nasab, kemudian yang ketiga adalah al-jar. Nah, masing-masing dari tiga keadaan ini memiliki tanda. Rafa, keadaan rafa memiliki tanda ar-raf'u walahu alamatun, an-nasbu walahu alamatun, al-jarru walahu alamatun. Jadi baik rafa, nasab maupun jar, masing-masing dari 3 ini memiliki tanda. Ya, memiliki tanda-tandanya. Nah, wa hadhil alamat imma zahiratun wa imma muqaddarah. Tanda-tanda ini mungkin berupa tanda-tanda yang nampak, bisa juga berupa tanda-tanda yang muqaddar, artinya tidak nampak. Ya. Nah, tanda yang zahira itu misalnya kita mengatakan qara'tu kitaban. Kitaban di situ kan nampak tandanya itu. Kitaban nampak ya. Nampak bahwa dia berharakat akhir, kitab itu harakat akhirnya adalah fathah. Itu nampak. Nah, misalnya saya mengatakan bahastu an Musa. Nah, kata Musa dia di situ kan majrur. Isim majrur. Kata benda majrur. Tanda jarnya mana? Tanda jarnya tidak kelihatan, muqaddar. Ya. Andai dia ditakdirkan ada, maka niscaya dia akan tampak di bawah ya al-manqusah. Ya. Di bawah ya al-manqusah. Itu ya al-manqusah. Seandainya nampak. Tapi dia ditakdirkan tidak nampak. Dia disembunyikan di situ. Ya. Begitu istilah sederhananya, istilah praktisnya. Ya. Baik. Jadi tanda-tanda ini imma zahiratun wa imma muqaddarah. Mungkin dia berupa tanda-tanda yang nampak, terlihat. Ya, bisa juga tanda-tanda itu tanda-tanda yang tidak terlihat. Ya, muqaddar istilahnya. Wa zahiratu imma asliyatun wa imma far'iyah. Nah, tanda-tanda yang zahir ini bisa jadi adalah merupakan tanda-tanda yang asal, dan bisa jadi merupakan tanda yang sekunder, ya, atau far'iyah, cabang. Nah, yang asli itu yang mana? Wal asliyatu ad-dhammatu lirraf'i, al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil-jarri. Nah, sebagaimana contoh-contoh yang biasa kita sebutkan. Misalnya saya mengatakan at-talibu jadidun. Ya, at-talibu jadidun. Mahasiswa itu baru. Oke. Di situ at-talibu.
mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Oke. Nah, contoh al-fathah mengatakan ra'aitu at-talibah. Saya telah melihat at-talibah. Ya, di kata at-talib, ya, di kata at-talib di situ tandanya zahir fathah. Ya, itu adalah tanda asli ya. Al-kasrah lil jar. Misalnya saya mengatakan bahastu an at-talibi. Saya telah mencari mahasiswa itu. Ya. Saya telah mencari mahasiswa itu. Bahastu anit talibi. Ya. Nah, at-talibi majrurun ismun majrur karena didahului oleh huruf an wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, al-kasratu itu adalah merupakan tanda yang asli. Ya, tanda i'rab yang asli. Jadi dhamma lirrafa untuk rafa, kemudian fathah untuk nasab, keadaan yang kedua, keadaan i'rab yang kedua, kemudian ini ya, keadaan i'rab yang kedua, kemudian al-kasrah, kemudian al-jar untuk tanda jar. Ya, al-kasrah lil jar. Kasrah untuk jar, alamat asliyah, tanda asalnya. Wa hadhil alamatu zahira. Nah, ini salah ya. Wa az-zahira ini benarnya ini. Wa hadhil alamatu zahira, kurang alif di sini. Imma bil harakati wa imma bil hurufi. Wa hadhil alamatu zahiratu imma bil harakati wa imma bil hurufi. Tanda-tanda yang zahir ini mungkin tanda itu berupa harakat dan mungkin juga berupa berupa huruf. Misalnya al-mudarrisuna jududun, atau saya mengatakan misalnya al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Nah, di situ al-mudarris marfu'un, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Itu dengan harakat, dhamma itu adalah harakat atau huruf harakat. Jadi tanda rafa'nya adalah harakat. Baik. Kalau saya mengatakan al-mudarrisuna jududun. Al-mudarrisuna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu di situ yang merupakan tanda dari rafa, dia adalah merupakan harakat atau dia merupakan huruf. Jawabannya dia adalah merupakan huruf. Sehingga kita mengatakan wa hadhil alamatu zahiratu imma bil harakat wa imma bil huruf. Oke. Nah, al-asmaul mu'rabah, isim-isim yang mu'rab, kalau kita klasifikasikan akan seperti ini. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-musanna. Kemudian yang ketiga jam'ul mudzakkar as-salim. Kemudian yang keempat jam'ul muannas salim. Kemudian yang kelima jam'ut taksir. Kemudian yang keenam al-asmaul khamsa. Kemudian yang ketujuh mamnu'un minas sarf. Kemudian yang kedelapan al-maqsur. Kemudian yang kesembilan adalah al-manqus. Apa tugas pertama antum? Tugas pertama antum ya adalah berkenaan dengan pembahasan ini adalah menyebutkan masing-masing dua contoh. Ya, menyebutkan dua contoh pada masing-masing bagian ini. Al-ismul mufrad contohnya apa? Dua contohnya apa? Kata ya, kata. Al-musanna, dua contohnya berupa kata apa? Jam'ul mudzakkar salim, dua contohnya berupa kata apa? Sampai al-manqus. Sampai al-manqus. Baik, silakan dicari secara mandiri terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.